pagi. Siapa yang mau Siap bicara? jalan. Bu, ngomong Bu. Pagi ini Pagi ini kita akan kembali jalan ke Buddha Tidur. Terus Ibu, ada kita peserta baru. ada pendatang baru. Ya, ini merupakan trip kami yang kedua menuju Vihara Buddha Tidur di Tonjong, namun dengan rute yang lebih panjang sehingga memerlukan waktu tempuh yang sedikit lebih lama. Ini kami juga menyempatkan diri untuk mampir di kontrakan milik rekan kami, Bapak Huta Barat, yang berada di daerah Arpo, Sawangan. Langit yang cerah, hangatnya mentari, kicauan burung, dan air yang mengalir semakin membuat kami bersemangat untuk terus mengayuh sepeda kami tanpa henti. Ade. Saat kami melintas di Jalan Raya Parung Ciputat ini, kondisi jalanan masih belum begitu ramai dilalui oleh kendaraan bermotor sehingga masih cukup nyaman bagi kami untuk mengayuh sepeda kami, dan masih dibutuhkan 10 km lagi bagi kami untuk dapat tiba di lokasi Vihara Buddha Dharma, atau yang lebih terkenal dengan sebutan Vihara Buddha Tidur, yang berlokasi di Tonjong. Sesaat lagi kami akan tiba di Vihara Buddha Dharma atau Buddha Tidur di Tonjong setelah menempuh perjalanan sejauh kurang lebih 15 km. Dan di tempat ini seperti biasa kami mampir di sebuah warung menghabiskan waktu beberapa saat, dan terlebih pertama-tama kami melakukan ibadah singkat bersama di tempat ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk Pak Huta Barat, Pak Victor, dan Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah. Ini hari Minggu pagi, kebetulan kita sambil berolahraga, dan hari Minggu wajib bagi kita untuk hadir dalam ibadah pagi. Pagi hari ini kita akan bersama-sama hampiri Tuhan di dalam doa pagi kita ibadah pendek. Kita akan membuka dengan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita, dan seterusnya. 1, 3. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari Bapak Ibu kita hampiri Tuhan dalam doa. Syukur dan terima kasih ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah Abraham, Allah Israel, Allah Isa. Terima kasih Tuhan karena Engkau bersama-sama dengan kami dalam perjalanan kami hingga tiba di tempat ini. Pagi ini Tuhan kami hendak mendengar berita firman-Mu. Datang dan diam di dalam hati kami Tuhan. Kuasai hati kami, meteraikan hati kami di dalam kasih-Mu Tuhan.
dan bersabdalah karena kami anak-anakmu sedia untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 35 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Kita akan baca satu-satu ayat, mulai dari saya, kemudian Mas Soren, Pak Victor, lalu Pak Huta balik lagi. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Mari kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kerusakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Sampai sekian jauh adalah pasal pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, menjadikannya pelita dalam hidup kita dan melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bagaimana biasa Bapak Ibu, kita ada sharing pendek. Sharing pagi ini kita beri judul Janji Allah yang tak pernah surut. Dalam Kejadian pasal 35 kita melihat untuk kedua kalinya Tuhan menampakkan diri kepada Yakub di Betel. Pertama kali ketika Yakub lari dari rumahnya, ketika ia berselisih dengan Esau kakaknya, Allah pernah menampakkan diri, bahkan bergumul dengan Yakub di tempat itu. Lalu ketika Yakub kembali lagi ke tanah Kanaan, Allah kembali lagi menampakkan diri kepada Yakub. Yang menarik di sini, penampakan diri kepada kepada Yakub oleh Allah ini terjadi setelah peristiwa anak-anak Yakub membunuh, kalau di Kejadian pasal 34, Sikem dan orang-orang sekotanya. Akibat mereka membawa lari Dina. Sikem membawa lari Dina, lalu kemudian memaksanya untuk kawin. Anak-anak Yakub, Ruben dan Simon, membunuh seluruh kota laki-laki. Jadi penampakan diri Allah yang kedua kali ini, jika kita letakkan dalam konteks itu, dan tadi kita lihat dalam pasal pembacaan kita, disebut bahwa Allah menyertai mereka sehingga dalam pasal 5, sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Jadi kita melihat bagaimana Allah selalu mengingat janji Allah kepada Abraham, kepada Ishak, kemudian kepada Yakub dan anak-anaknya. Bisa kita bayangkan jika terjadi pertempuran antara orang-orang di sekitar Kanaan dan keluarga Yakub, sebagaimana kata Yakub kepada Ruben dan Simon di dalam pasal 34, apa yang kalian perbuat ini menyusahkan aku. Kalau mereka datang dan menyerang kita, maka habislah sudah kaum keturunan kita. Tapi dalam pasal 35 kita melihat bahwa janji Allah kepada keluarga itu tetap dan luar biasa. Lewat kesempatan ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa janji Allah kepada kita sekalian, kepada kita di Kanaan, kepada kita di Pancoran Rahmat, kepada kita jemaat PPIB, kepada kita masing-masing dalam keluarga kita, selalu sama seperti janji Allah kepada Israel. Demikian Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin sharing dengan kita pada pagi hari ini. Silakan Pak Huta, Pak Victor. Ya, intinya sih ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan tindakan yang baik bagi kita dengan apa yang dilakukan oleh Yakub ketika dalam pengungsiannya, pelariannya 1 dan 2 itu ya, karena dia itu selalu berserah kepada Tuhan. Kalau tanpa pertolongan Tuhan mungkin ya tadi tuh pasti ada terjadi clash, peperangan yang apa itu. Itu bukti bahwa memang penyertaan Tuhan buat bangsa Israel khususnya kepada Yakub ini benar-benar terjadi.
Saya kira itu sih. Terima kasih Pak Victor. Kalau saya ingin nambahinnya seperti ini. Tadi kan disebutkan bahwa Yakub ini khawatir kan, bahwa dia akan diserang balik gitu Iya. karena dia udah mengambil siapa di Dina atau apa. Akhirnya Tuhan mengetahui isi hatinya, Tuhan memerintahkan dia, kamu pergi ke Betel, dia bilang gitu kan. Dan dia patuh. Nah, itu yang sangat menarik buat saya, dia patuh. Entah apa yang akan terjadi, tapi kalau Tuhan sudah bilang, kamu pergi, saya pergi. Di perjanjian baru, saat Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang. Kalau Tuhan bilang mari kita bertolak ke seberang, kita akan pasti nyampe di seberang. Entah kita mau melewati badai atau apa yang sesungguhnya mereka alami, ya mereka akan sampai ke seberang gitu kan. Jadi mematuhi apa yang Tuhan katakan itu sangat penting. Ya, baik Bapak Ibu, pelajaran yang paling menarik dari Yakub ini, sebagaimana Bapak-bapak tadi katakan semua bagi kita, memang fenomena penyertaan Allah pada keluarga yang sudah Allah pisahkan dari dunia ini luar biasa. Kita melihat bagaimana sejak Adam, kemudian yang fenomenal juga ketika Nuh, bagaimana dia dipisahkan dari tengah-tengah dunia yang begitu hiruk pikuk, diselamatkan, kemudian kepada Abraham, lalu Ishak dan Yakub terakhir. Berbicara tentang kepatuhan, tentang kesetiaan kita kepada Allah, mungkin saya menggarisbawahi yang dikatakan oleh Pak Huta tadi, Pak Victor tadi. Kita tidak usah banyak bertanya akan seperti apa kita di jalan, tetapi kita percaya bahwa kita pasti akan sampai ke seberang. Karena itulah janji Tuhan untuk kita. Sekarang kita juga sedang bergumul untuk bagaimana kita membangun gereja kita. Tapi kita percaya bahwa apapun yang terjadi, yang sudah kita gumuli bersama pasti akan ya, bisa diwujudkan. Bagaimana kata Pak Huta Barat ke kita, kalau kita yakin dan percaya, segala sesuatu pasti bisa terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyi bersama Kidung 53. Oh, ayat 3 dari Kidung 53. Kidung 53. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerang. Tutup ibadah kita dalam doa. Syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Biarlah ibadah minggu ini Tuhan berkenan bagi-Mu Bapa. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami dalam minggu ini. Tuhan pimpin dan sertai kami dalam pergumulan dan doa kami masing-masing. Datang Tuhan, sahuti dan jawab doa Pak Tuman Seri dan keluarganya, Pak Huta Barat dan keluarganya, keluarga hamba-Mu ini dan seluruh keluarga, rekan-rekan dan saudara-saudara kekasih kami di Kanaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Pak, next time pakai warna yang sama Pak. Dress code Pak, biar tambah Oh, keren Pak. nanti kita Kita bikin aja. Boleh kita bukan. Iya, gue kanan gue. Boleh. Yang itu, yang supaya masuknya kan ada. kita cari Kita punya yang komunitas, di belakangnya ada itu, yang di belakangnya ada kantong yang kita cari Pak di Depok. Anak-anak Depok banyak. Logonya gimana? Logonya bukan yang itu, sepeda aja gambar itu. Oh, gambar gue itu. Iya, ya kan? Oh, yang itu aja. Iya. Yang di klub. Udah. Jadi gini nih, kita ini kan pengen cari galangan dana. Ini udah latihan 3 kali. Oh, jadi Pak baru latihan. Ya, satu udah masuk bulan April dan kita mau mulai. Kita mau goles 7 kilo. Jadi, Bu. Iya. Makasih Bu. Iya.
Ada di bukti lo itu hitung akumulasi Mati tiap kali. setiap kali kita saving, kita taruh di YouTube. Kita buat penggalangan dana, kita bikin proposal, dan kita kasih ke majelis. Kan takut yang kita jadi majelis nggak tahu sudah. Selesai beribadah dan berbincang-bincang, kini saatnya kami persiapkan diri untuk kembali melanjutkan perjalanan kami kembali ke Kanaan dengan rute yang kami pilih berbeda dari saat kami pergi, dengan melewati beberapa perkampungan-perkampungan yang ada. Yang menarik dari seluruh rangkaian perjalanan ini ialah peserta baru kami, Bu Sisil Salamoni, Real Woman Goeser. Jalan rata, jalan menanjak, menurun, bebatu, tanah licin, semua dilahap. Semangat terus Bu Sisil. Sesaat lagi kami akan tiba di tanah Kanaan. Mengucap syukur dan terima kasih karena penyertaan Tuhan dalam seluruh rangkaian perjalanan kami. Inilah cerita kami di hari ini. Sampai jumpa.